Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Cynthia Rahmawati dengan NIM 21081060711 dari kelas Biologi A. Nah, pada video ini saya akan mencoba membuat video tutorial mengenai praktikum sederhana mengenai meiosis melalui virtual laboratorium. Oke, langsung saja ya. Nah, setelah teman-teman melakukan kegiatan pembelajaran, dengan yang pertama itu dengan membaca dan memahami materi meiosis ya, kemudian sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis kelainan sel gamet dengan pengamatan video ya. Jadi kegiatan yang selanjutnya, kegiatan yang kedua dan ketiga itu dilakukan dengan cara praktikum yang dilakukan melalui virtual laboratorium. Nah, apa sih tujuan praktikum ini? Nah, praktikum yang pertama ini tujuan yang kedua itu tujuannya yaitu untuk peserta didik mampu menguraikan tahapan-tahapan dalam pembelahan meiosis. Kemudian praktikum yang ketiga itu nanti akan melakukan pindah silang atau crossover. Jadi tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu melakukan percobaan sederhana crossover atau atau pindah silang melalui virtual laboratorium. Oke, kita langsung ke kegiatan yang kedua yaitu menguraikan tahapan-tahapan dalam pembelahan meiosis ya. Oke. Nah, jadi kita langsung saja ke kalian yang pertama itu kalian buka Chrome ya, kemudian nanti saya akan membagikan webnya yaitu www.gizmos.explorelearning.com. Nanti saya bagikan di grup. Nah, untuk melakukan praktikum sederhana itu kita langsung saja mendaftar ya ke sign up for free. Tapi sebelumnya kita akan mendaftarkan akun itu sebagai guru. Kenapa? Karena saya sudah mencoba mencari tutorial atau cara untuk membuat akun sebagai siswa itu, namun saya tidak menemukan caranya. Kenapa? Karena masih minim tutorial yang menggunakan web ini tuh masih jarang ditemui gitu. Jadi saya mencari di YouTube itu juga sangat terbatas gitu. Jadi kita membuat akun sebagai guru. Kita klik di sini sign up for free. Kita masukkan dulu linknya, maaf, email. Nah, misalnya ini ya, email saya. Bentar. Hmm, bentar. Ini, saya tuliskan emailnya. Kemudian klik ini, create my account. Nah, ini sudah ada. Nanti kita tunggu aktivasi dari webnya. Kita masuk ke email ya. Bentar, saya cek email dulu.
Nah, setelah kita mendaftarkan email, kita cek email, mendaftarkan akun. Setelah kita mendaftarkan akun, kita cek email ya untuk aktivasi. Nah, kemudian klik di sini ada I agree to give Explore Learning permission. Nah, setelah itu kita uh, segera mendaftarkan diri dengan data pribadi ya. Misalnya saya di sini masukkan nama saya Cynthia, dan nama terakhir, nama akhir, masukkan nomor handphone. Kita masukkan username-nya misalnya 7 ya misalnya. Nah, kita membuat password nih. Nah, sudah. Oke, kita sudah membuat password, kita klik next. Nah, setelah itu kita masukkan informasi sekolahnya. Nah, kenapa masukkan informasi sekolah? Karena tadi kan kita loginnya itu sebagai akun guru ya. Jadi, perhatikan untuk di garis bawahi ya, ini tuh kalian teman-teman tidak boleh menggunakan nama sekolah atau instansi yang resmi sudah ada gitu. Jadi gunakan nama sekolah, misalnya saya nih impiannya nanti punya yayasan sekolah SMA misalnya SMA Harapan Bangsa ya. Kita ini dulu masukkan negara awal, kita masukkan negara dulu, Indonesia. Ini institusinya kita pilih school not list gitu ya, jadi sekolahnya belum ada. Nah, jadi kalau seperti itu kita masukkan SMA nya. Terus kita pilih guru, kemudian ini kelasnya kita pilih kelas SMA 10, 11, dan 12. Misalnya ini kotaknya saya Kuningan ya. Kita submit. Kita tunggu ya. Nah, setelah itu kita ini kita harus membuat kelas. Ini masukkan nama ya. Nama, misalnya nama kelasnya itu biologi A. Kita klik continue. Nah, udah ada di sini kelasnya. Setelah itu untuk melanjutkan ke praktikum, kita klik yang ini, Gizmos ya. Kita tunggu. Kita klik continue. Kita pilih subjeknya science. Nah, kelasnya 9 sampai 12. Setelah itu kita pilih biologi. Setelah itu klik continue.
Kita klik let's go. Nah, setelah itu di sini sudah ada banyak pilihan menu, pilihan materi praktikumnya ya. Nah, di sini ada lingkungan, carbon cycle, ada populasi kelinci, temperatur, paramecium. Kemudian kita cari yang meiosis. Mana yang meiosis ini? Kita klik yang praktikum meiosis. Nah, sudah klik. Nah, di sini kita klik yang launch ini ya, yang gambar roket. Nah, kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai ada gambarnya ya. Nah, di sini juga terdapat asesmen atau uji evaluasi ya. Jadi setelah melakukan kegiatan itu kalian bisa mengisi kegiatan asesmen atau evaluasi ini. Nah, sudah ada gambarnya. Nah, jadi di sini itu ada bagian steps dan ada bagian eksperimen. Nah, untuk praktikum menguraikan tahapan-tahapan meiosis itu, kita berada di menu steps. Yang pertama, kita pilih dulu nih. Kita mau melaksanakan atau menguraikan, mengetahui meiosis pada perempuan atau laki-laki. Nah, misalnya, saya pilih yang female ya, perempuan. Nah, setelah diklik yang female di sini sebelah kiri ada kotak kecil, itu ada tahapan-tahapan meiosisnya. Nanti kalian teman-teman perhatikan ya yang bagan atau maaf tabel yang sebelah kiri ini. Nah, nanti untuk tahapan-tahapannya kalian perhatikan ini yang di sebelah kanan ini ya, ada petunjuknya. Yang pertama, fase interfase. Jadi, maaf, kita ulas dulu ya materi meiosisnya. Jadi, di pembelahan meiosis itu kan ada beberapa tahapan ya. Yang pertama ada interfase, profase 1, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Gitu. Karena pembelahan meiosis itu kan dilakukan 2 tahapan ya. Oke. Nah, kita baca petunjuk yang ada di ujung sebelah kanan ini. Yang pertama, the cells grows, click on the DNA to copy it. Kita klik ya sesuai petunjuk. Kita klik DNA-nya di sini. Nah, after the DNA is copied, the cell grows more. Click on the nucleus to break it down. Klik lagi. Click on the DNA to condense it into chromosome. Setelah itu, drag the centrosome to the top and bottom on the cell. Jadi kita tarik, ini centrosome ya, 2. Kita tarik centrosome itu ke atas selnya dan ke bawah selnya. Nah, setelah itu, drag homologous chromosome together to pair them up. Jadi kita pasangkan nih. Kita pasangkan sesuai dengan warnanya. Nah, setelah itu, if you wish, click on chromatid to create a crossover. You can make one per chromatid. Chromatid ya, maaf. Jadi kita klik untuk melakukan crossover. Nah, setelah itu, kita klik continue. Nah, setelah itu, kita baca lagi, drag the homologous pairs of chromosomes to the metaphase plate. Atau kita tarik
homogulus kromosom ini ke bidang pembelahannya ke sini. Nah, ada tengah-tengahnya kan bidang pembelahannya. Kemudian drag one spindle fiber from each centrosome to each of the chromosome. Jadi eh, kita tarik benang spindle-nya, benang spindle kromosom ini ke benang, maaf, jadi kita tarik benang spindle sentrosom ini ke kromosom. Sini ya, kita tarik. Nah, itu ke sini, tarik juga sentrosom yang bawah. Oh ya, kalian bisa juga mengecek kromosomnya ini, mengecek alelnya di sini ya. Kita tinggal tarik saja dari sini ke sini. Nah, kita bisa tahu nih, kromosom yang warna hijau ini punya alel E besar E kecil, E besar F kecil, G besar G besar, H besar H besar, J kecil J besar. Oke, setelah itu kita boleh balikkan lagi, kita cek yang kromosom satunya. Nah ini alelnya kita bisa cek ya. Nah setelah itu kita lanjutkan. Nah di sini kita klik on each centrosome to shorten the spindle fibers and drag homologous chromosomes to opposite poles. Kita klik sentrosomnya, kemudian klik on each group chromosomes to reform the nucleus and unfold the DNA. Kita klik kromosomnya. Nah, sudah. Nah, itu klik and drag the contractile ring, shrink it and create two cells. Nah, kita setelah itu kita belah ini, tarik ya. Nah, setelah itu tarik. Kemudian kita sudah ada di fase profase yang kedua. Tadi sambil perhatikan ya, nanti kalian sambil perhatikan. Kemudian di profase 2 itu kita ulangi tahapan-tahapan yang sama. Yang pertama, klik lagi on the nucleus of each cell to break it down. Kita sama ya seperti tadi. Klik yang ini, klik yang ini juga. Nah, ini kromosom. Tarik. Sentrosomnya tarik ke setiap kromosom. Kemudian kita tarik kromosomnya tuh ke bidang pembelahannya ini. Setelah itu kita tarik benang spindle sentrosom ini ke kromosom. Ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik sentrosom. Kita klik sentrosomnya. Dan klik yang ini juga. Setelah itu, klik on each group chromosomes to reform the nucleus. Kita klik. Yang ini juga klik. Setelah itu, kita ke tahap fase. Nah, ini tahap terakhir. Nah, ini tahap terakhir dari meiosis pada perempuan. Hasil dari meiosisnya itu yang pertama ada satu ovum atau satu telur dan 3 badan polar di ovum. Dan ini 3 badan polar. 1, 2, 3. Oke, seperti itu ya. Nah, ini praktikum yang pertama. Menguraikan tahapan-tahapan meiosis. Nah, setelah kalian melakukan tahapan-tahapan meiosis, nah teman-teman nanti isi LKPD-nya ya. Setelah melakukan percobaan pembelahan meiosis, diskusikanlah bersama teman kelompokmu
mengenai beberapa hal berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelahan meiosis? Apa saja tahapannya tadi? Kemudian bagaimana setiap tahapan itu, ciri-cirinya bagaimana gitu ya. Nanti tuliskan jawabannya di tabel yang sudah disediakan ini. Nah, setelah melakukan praktikum yang pertama, kita lanjutkan ke praktikum yang kedua, yaitu melakukan crossovers atau pindah silang. Teman-teman silahkan melanjutkan kegiatannya, siapkan laptop dan komputernya, kemudian akses internetnya, dan tempat duduknya, tempat belajarnya, pilih yang nyaman ya. Oke, kita lanjutkan ke praktikum yang selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan menguraikan tahapan-tahapan meiosis ya di sini. Nah, kalau kegiatan selanjutnya, praktikum pindah silang, itu kita pilih menu yang eksperimen. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pindah silang ya kromosom dari lalat buah. Nah, di sini ada kromosom induk yang pertama, induk 1, parent 1, dan parent 2. Nah, ini lalat buah gitu ya. Nanti kita itu diminta untuk memindah silangkan alel kromosom indukan lalat buah ini sesuai yang diminta dari sini. Nah, kita lihat dulu di sini ada alel K, kunci alelnya ya. Jadi kalau C besar itu curly wing, jadi sayapnya itu keriting gitu ya. Dan kalau B besar itu badannya berwarna coklat, dan selanjutnya bisa dibaca ya nanti. Nah, di sini ada 5 soal. Jadi di sini saya akan mencontohkan dari soal yang pertama. Di sini target of offspring 1. Nah, ini yang diminta dari soal yang pertama itu create a fruit fly with normal wings. Normal wings itu berarti sayapnya normal. Alanya itu C kecil, black body itu badannya berwarna hitam, B kecil, kemudian antenanya normal, L kecil, dan matanya itu merah, R besar, R kecil. Jadi kita harus menentukan alel kromosomnya itu harus dicocokkan antara parent 1 dan parent 2. Itu sesuai permintaan di sini. Nah, kita coba ya menciptakan lalat buah dengan sayap normal, warna badannya itu hitam, antenanya normal, dan warna matanya itu merah. Nah, kita ambil misalnya yang ini, dan nanti kan kromosom itu kan berpasangan ya, dari induk 1, dari 2 induknya itu diambil setengah-setengahnya kan, ya. Kita ambil yang ini dengan yang ini, karena yang ini sepasang, yang dari yang induknya sepasang, induk 1 sepasang, induk 2 sepasang. Jadi kalau ingin C kecil berarti kita ini udah C kecil ya. Ini nih, yang ini udah C kecil. Kalau misalnya ingin jadi C besar, kita klik saja ini. Nah, gitu. Gitu. Tapi karena sudah C kecil, jadi kita kembalikan lagi ke C kecil. Nah, untuk dari dari induk pertama itu kita ambil yang ini. Jadi C kecil di sini masih C besar nih, kita pindah silangkan. Nah, jadi C kecil yang ini C kecil nih. Kemudian itu sudah berarti sayapnya itu normal, C kecil, C kecil. Kemudian kita mau menciptakan badannya itu berwarna hitam. Ambil yang sebelah sini, badan hitam itu gimana? B kecil, ini sudah B kecil, jadi tidak usah dipindahkan ya. Kemudian kita perhatikan yang ini, B-nya masih besar. Jadi kita klik yang ini. Oh, ini tuh.
Nah, jadi ini juga sudah jadi B kecil. Jadi sekarang sudah C kecil, C kecil, B kecil, B kecil. Kemudian antena yang normal, L kecil, L kecil. Kita lihat di sini. Di sini sudah L-nya kecil. Perhatikan yang di sini L-nya masih besar. Kita klik supaya jadi L kecil. Nah, sudah jadi L kecil. Jadi C kecil, C kecil, B kecil, B kecil, L kecil, dan L kecil yang ini. Sekarang kita mau menciptakan, memindah silangkan matanya yang merah. Matanya itu berwarna merah, R besar, R kecil. Nah, kita perhatikan di sini udah R kecil ya. Tinggal yang pertama yaitu R besar. Jadi ini masih R kecil, kita klik biar jadi R besar. Nah, jadi sudah C kecil, C kecil, B kecil, B kecil, L kecil, L kecil, R besar, R kecil. Nah, kalau sudah sesuai ini, sesuai yang diminta soalnya, kita klik divide into gametes. Nah, cari kromosomnya yang mana yang sudah tadi kita sesuaikan dengan soal. Kita cari yang sebelah kiri, itu berarti C kecil, B kecil, L kecil, dan R besar. Mana yang sesuai? Nah, yang ini ya, C kecil, B kecil. Oh, bukan. Berarti ininya yang, oh iya betul-betul yang ini. C kecil, B kecil, L kecil, R besar. Kita tarik ke sini. Dan yang sebelah kirinya itu, oh maaf, bukan yang ini ya. Jadi yang, sebentar. Wah, ini kebaliknya ya. Ini tidak kurang tepat. Kita reset lagi. Jadi kita ambil yang parent pertama itu yang ini misalnya. Nah, C kecil, C kecil ini. Kemudian B kecil, B kecil. L kecil, L kecil. R besar, R kecil. Coba kita ulang lagi ya. Berarti kita harus ambil yang ini. Ambilnya yang sebelah sini. Coba. Sebelah sini. Kita ubah R besar, R besar, R besar, R kecilnya yang ini. Tadi 5. Kita ambil ini. Nah, ini sudah sesuai. Nah, ini sudah sesuai ya. C kecil, C kecil, B kecil, B kecil, L kecil, L kecil, R besar, dan R kecil. Setelah itu kita show fenotipnya. Nah, tadi kita alelnya itu menentukan genotipnya, sekarang kita membuktikan fenotipnya apakah sesuai soal yang diminta. Kita klik, jawabannya tepat ya di sini seperti itu. Jadi kalian teman-teman jika sudah melaksanakan praktikum menguraikan tahapan meiosis dan melakukan eksperimen praktikum crossovers, nanti teman-teman bisa lanjutkan ke LKPD-nya ya. Nah, jika sudah, nanti kalian tuliskan hasil pengamatannya di tabel hasil pengamatan halaman 13. Nah, untuk kalian isi kerjakan praktikumnya itu, karena di sini ada 5 soal, nanti kalian kerjakan yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Kemudian isi di LKPD hasil pengamatannya.
Yang nomor 1 itu berarti nomor 2 itu nomor 3 itu nomor 4, dan nomor 4 itu nomor 5 ya. Nah, nanti nomor 1 kalian sudah ada gambarnya di sini, nanti isi karakteristiknya. Nomor 2 itu bagaimana karakteristik dari genotipnya, alelnya itu bagaimana, apakah C besar C kecil atau C kecil C kecil atau C besar gitu ya. Nomor 2 juga sama. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4 atau nomor ini tuh berarti soalnya itu nomor 4 dan nomor 5 ya. Nah, nanti kalian screenshot gambar lalat buahnya, dan ini juga screenshot di sini. Nah, coba nanti kalian sesuaikan karakteristik yang sudah tertera di sini dengan fenotipnya. Untuk penampakan luarnya itu sesuai atau enggak gitu ya. Nah, setelah itu kalian lanjut, buatlah kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan. Nanti tulis di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti kalian jangan lupa screenshot juga untuk bukti kalian sudah melakukan praktikum ini ya. Oke, nah semoga praktikum kali ini bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Kalaupun nanti ada yang belum mengerti, silahkan nanti kalian bisa tanyakan di grup kelas ya. Oke. Jadi seperti itu praktikum pembelahan meiosis dan pindah silang ya. Untuk kegiatan selanjutnya silakan kalian lanjutkan sesuai dengan arahan. Setelah cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.